Baik, selamat malam Romo Ramani dan Bapak Ibu, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 kita masih membahas bab 6 di part yang ke-10. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita akan sama-sama membacakan nama kata. Mungkin boleh dipimpin oleh Romo Effendi. Silakan Romo. Romo Effendi, boleh silakan pimpin kita membacakan nama Karapatan. Mari sama-sama kita membacakan nama Kalapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semuanya hidup bahagia. Oke, untuk Namo Buddhaya. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita kepada Romo Ruby. Saya silakan. Terima kasih Cirusi dan Romo Effendi, teman-teman semua. Selamat malam. Sebelum kita berdiskusi Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali kita hari ini ketemu kembali untuk belajar para mata dhamma, khususnya adalah Abhidhamma Sangha. Bab ke-6 ya, tapi part keberapa saya lupa nih ya. Oh, part ke-10. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran rupa yang saya coba ingin menggunakan gambaran program yang dibuat oleh Korudi. Mungkin Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian sudah kelihatan tampak ya. Oh, salah saya, maaf. Saya exit dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ini pelajaran rupa kita ya. Terus terang Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, rupa yang 28 ini rupa 28, kelihatan kursor saya kah? Rupa 28 ini, oh nggak kelihatan ya? Rupa ini kelihatan 28, kelihatan kah? Ya, terlihat Romo. Kelihatan Romo. Rupa yang 28 ini dibahas dengan rupa samudesa, rupa wibangga, rupa samutana, rupa kalapa, rupa pawati. Dari rupa ini kita tambah satu lagi nanti, rupa witi, saya tambahkan. Pelajaran yang cukup sulit di antara semua pelajaran ya. Dan telah kita bicara nibbana. Jadi kita sudah masuk ke rupa samudesa ini, sudah kita berinci rupa 28 dari karakteristik, manifestasi, sebab terdekat, dan fungsi. Dan sudah kita lihat rekaman-rekaman sebelumnya. Lalu kita masuk ke rupa wibangga ya. Hari ini kita masuk ke rupa wibangga. Rupa wibangga pun sudah kita bahas. Jadi rupa wibangga ini, kalau kita lihat programnya Korudi, artinya mengupas rupa, kalau menurut bukunya Yang Mulia Asin Keminda ya, mengklasifikasikan rupa atau mengklasifikasikan materi. Tapi saya tulis juga di bukunya Pandit Kaharudin ataupun di Pandit Kaharudin adalah pengupasan secara luas dari rupa. Tapi kalau kita lihat rupa dari sisi Dr. Montimun, maka rupa wibangga adalah pembahasan pada materialitas. Nah, beda-beda nih terjemahannya ya. Jadi saya makanya kenapa nulisnya adalah rupa wibangga saja.
Karena kalau kita ambil rujukan buku-buku, 3 buku saja itu berbeda-beda. Satu sisi ada yang mengatakan tentang pengupasan secara luas, satu sisi bicara tentang klasifikasi materi, salah satu sisi tentang pembahasan pada materialitas. Saya sebenarnya lebih setuju dengan kalimat yang Mulia Asin Keminda, bahwa membahas rupa wibangga adalah klasifikasi daripada materi. Jadi kita tahu nih rupa ini kita bicarakan dari klasifikasi ini, rupa itu dibagi menjadi 2, ya, yaitu sifat dari rupa. Nih, sifat dari rupa kelihatan ya? Kursor saya kelihatan. Sifat dari rupa, dan yang kedua adalah pasangan dari rupa. Jadi klasifikasinya itu ada 8 sifat rupa, dan kalau kita bicara di bukunya Dr. Montimun ada 8 pasang. Di bukunya Pak Pandit ada 11 pasang. Di buku yang Mulia Asin Keminda ada 12 pasang. Tapi saya masukin semua 12-12. Nanti saya jelaskan mana yang 8 pasang di buku Dr. Montimun, mana yang 11 pasang di bukunya di bukunya Pak Pandit Kaharudin, dan mana yang 12 pasang di bukunya Asin Keminda, ya. Nah, jadi teman-teman, dari 28 sifat ini kita sudah bahas yang namanya ahetuka rupa. Saya coba klik di sini. Ahetuka rupa sudah kita bahas secara lebih materi yang tidak mempunyai sebab, definisi, dan segala macam kita sudah bahas. Lalu sapacaya rupa juga kita sudah bahas, yaitu semua berhubungan dengan sebab, ya, terkait dengan karma, cita, utu, dan ahara sudah kita bahas juga. Dan ini juga kita sudah bahas kemarin. Sasawa rupa. Sasawa rupa adalah materi yang menjadi objek dari asawa, kekotoran batin. Bahkan dalam episode yang lalu, saya tarik juga pelajaran bab 7 terkait dengan asawa, kekotoran. Jadi kita masih punya tugas ke nomor 4, yaitu sankata, nomor 5 lokia, nomor 6 kama wacara, nomor 7 anyam ramana, dan nomor 8 adalah apataba, ya. Oke, kita bahas sekarang yang sankata, yang ini ya. Teman-teman sekalian, kita bahas sankata. Ya, baik. Saya coba tulis ya, teman-teman. Sankata. Teman-teman, jadi kita membahas, oke, kita hapus clear ini. Tadi kita diskusi. Saya coba clear sebentar. Baik, teman-teman sekalian, kita membahas rupa, apa tadi teman-teman? Wibangga, ya. Membahas rupa wibangga. Wibangga. Apa itu? Kalau klasifikasi, ya. Klasifikasi materi, gitu ya. Klasifikasi materi. Ada klasifikasi materi itu dibagi menjadi 2. Ya. Ya, teman-teman tahu rupa dilihat dari sifatnya. Ada 8. Rupa dilihat dari pasangannya. Ya, pasangannya, gitu ya. Untuk buku Dr. Moon ada 8 pasang. Ya, untuk buku Asin Keminda Pak Pandit ada 11 pasang. Untuk Asin Keminda ada 12 pasang. Nanti saya jelaskan juga. Jadi ini kayak gini sudah, ya. Nah, kita bicara rupa yang sifatnya 8 ini, kita sudah bahas nih. Kan ada 8 sifat ya. Yang pertama adalah ahetuka. Udah nih ya. Ahetuka rupa sudah kita bahas. Yang kedua adalah sapa caya sudah kita bahas. Sapa caya. Sapa caya rupa itu, ini biar tahu tanpa akar, gitu ya. Ini apa? Rupa dengan kondisi, dengan sebab, ya. Rupa dengan sebab. Sebabnya apa? Kama, cita, utu, dan ahara, gitu ya. Yang ketiga kita sudah bahas juga terkait dengan sasawa rupa. Sasawa rupa.
Saya akan terus ulang biar teman-teman gampang. Saya tidak mengejar target, jadi kita akan terus ulang biar teman-teman paham. Sasawarupa adalah apa? Objek, iya, objek untuk menjadi objek rupa sebagai apa? Sebagai objek noda batin, ya. Objek noda batin. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya, yaitu yang keempat, ya dari sifat. Dari 8 sifat ini, baru yang keempat sekarang ya. Yang keempat adalah sankata. Sankata. Rupa. Sankata rupa. Teman-teman tahu nggak apa sankata itu? Kondisi loh. Dia hampir sama persis dengan ini. Hampir sama persis dengan sapa caya rupa. Cuman bedanya sankata itu ini sebab, ini kondisi. Saya coba kasih rupa, gitu ya. Saya tulis pakai ini nggak apa-apa. Rupa dengan kondisi. Tuh. Bedanya di mana teman-teman? Rupa dengan dikondisikan lah kalimatnya. Dikondisikan. Dikondisikan oleh apa, teman-teman? Oleh 4 sebab. 4 sebabnya apa? Yuk. Kama, cita, utu, dan ahara. Sampai di situ teman-teman pahami nggak? Kama, cita, utu, dan ahara ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih pendalaman dari yang namanya sankata rupa. Terkondisi dia. Dikondisikan atau terkondisi ya, teman-teman ya. Keadaan ini sangat mirip dengan kita belajar di Sapa Caya Rupa. Nanti teman-teman untuk membahas tentang rupa dengan sebab kama cita utu dan ahara, rupa karena sangkata rupa dan karena dikondisikan oleh 4 sebab yaitu kama cita utu dan ahara, akan kita dalami di sini nanti teman-teman. Jadi ini saya coba biar teman-teman, kok kenapa Romo kok nggak membahas ini secara lebih detail? Karena nanti kita akan bahas, kelihatan ya, untuk sapa caya rupa dan sangkata rupa terkait dengan kama, cita, utu, dan ahara akan kita bahas di rupa samutana di step berikutnya. Gimana teman-teman? Di rupa samutana. Mana rupa, mana karma yang menghasilkan rupa, mana karma yang menghasilkan, mana kesadaran yang menghasilkan rupa, mana ahara yang menghasilkan rupa, mana kondisi yang menghasilkan rupa. Kita bahas lebih detail di rupa samutana. Di sini ya, di sini. Di sini. Saya coba di sini ya, di sini. Saya klik di sini. Jadi untuk membahas sapacaya rupa dan sankata rupa akan lebih banyak kita bahas di rupa samutana ya. Oke, kita kembali ke rupa jalan kita, rupa wibangga. Kita sekarang sedang berada dalam ranah rupa wibangga. Kita sedang berada di dalam sankata rupa. Kita sedang berada di sankata rupa ya. Oke. Lanjut nih. Jadi teman-teman, dengan demikian kalau kita pelajari berarti terkait dengan sankata rupa ya, berarti apa nih kalau kita bicara? Karena keadaannya dibentuk gitu ya. Karena keadaannya dibentuk gitu loh. Dibentuk oleh berbagai kondisi. Oleh berbagai kondisi dia.
Karena dibentuk oleh berbagai kondisi, dalam bahasa Pali namanya pacayehi abisankata. Abisankata. Begitu ya teman-teman, karena di keadaan yang dibentuk oleh berbagai macam kondisi. Pacayehi abisankata gitu ya. Lalu mirip dengan gitu ya. Dengan siapa? Dengan ini nomor 2. Dengan sapa, caya, rupa pembahasannya. Ya ini ya. Mirip sekali. Begitu ya teman-teman, biar teman-teman tahu sapa caya rupa itu munculnya karena atau dikondisikan oleh karena dikondisikan sapa caya rupa gitu ya, yaitu munculnya rupa dikondisikan oleh 4 sebab. Apa 4 sebab itu? Kama, cita, utu, dan ahara. Sampai di situ dipahami teman-teman? Dipahami ya? Atau ada mau tanya? Saya persilakan. Ada yang mau tanya? Cilusi? Romo, kalau untuk contohnya itu bagaimana, Romo? Misalnya salah satu dari itu, salah satu contoh dari kama cita atau utu ahara itu, Romo. Nah, kan kita punya tubuh 28 nih. Hmm. Contoh ya. Kita kan punya tubuh nih ada 28 rupa, betul nggak? Ya. Sekarang kita bicara mata kita nih. Kita punya mata nih, contohnya aja ya. Ya, ya. Kita punya mata. Kita punya mata. Mata itu, ini mata kita nih, caku disebut caku pasada ya. Mata kita nih ya. Ini mata kita caku pasada. Mata kita ini itu dilahirkan, kita biar tahu nanti, oh mata kita ini dihasilkan, siapa yang membuat mata kita hari ini? Ternyata mata kita ini dihasilkan oleh yang namanya kama. Kama sendiri, bukan cita, bukan utu, bukan ahara. Walaupun nanti kita tahu, jadi kita bisa tahu tuh kama itu berarti mata, telinga, hidung nanti adalah hasil dari kama. Kok matanya nggak sama sama mamahnya, sama papahnya? Jangan-jangan bukan anak saya nih, kan begitu. Padahal mata itu dihasilkan oleh karma perbuatannya sendiri. Ya gitu kok persis amat ya sama rupanya sama kayak mamahnya gitu kan, atau kayak papahnya, karena ada keterkaitan kama bandu. Padahal sebenarnya tubuhnya itu karena kekuatan kama. Mungkin di masa lalu dia apa ya kalimatnya, hmm, masa lalu punya kaitan karma sehingga punya kemiripan begitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya. Dipahami? Baik. Ya, Ya. paham, Romo. Oke ya. Terima kasih, Romo. Ya, kita coba lanjut ke Lokia sekarang. Karena kita bicara ke Lokia nih ya. Lokia. Ini coba. Oke, ini Lokia ya. Kita bicara Lokia. Ya, ini Lokia. Kalau kita baca di sini apa? Materi yang berkenaan dengan apa teman-teman? Dengan dhamma. Lokia itu materi yang berkenaan dengan dhamma adalah keadaan duniawi. Apa sih itu kalau kalimat itu saya nggak kebaca? Ya, Memelekatkan.
Ya, oke, kita lihat dulu nih ya. Bapak kita lihat atau materi yang berhubungan dengan duniawi ya, pemelekatan pada kemelekatan. Nah, gini. Teman-teman sekalian, berarti yang kita bicara yang keempat, sekarang yang kelima ya. Nah, kita bicara apa ini? Kelima ya, teman-teman ya. Ya. Kelima. Kelima adalah apa tadi? Lokia rupa. Saya coba di sini ya. Jadi yang kelima adalah saya terusin. Yang kelima adalah lokia rupa. Lokia rupa. Apa itu lokia rupa ya? Kalau kita bicara lokia itu artinya duniawi. Duniawi. Apa maksudnya dari ini gitu kan? Apa maksud dari lokia? Itu adalah duniawi karena keadaannya gitu ya kalau kata Sang Buddha, karena keadaannya yang terikat pada dunia, yang terikat pada dunia. Yuk kita lihat, saya ajak jalan-jalan lagi nih. Teman-teman, kita pernah belajar, pertama kali belajar Abhidhamma. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran kita Abhidhamma. Ya. Kita masuk dalam kelompok bumi 31 yang mana? Saya taruh di sini lagi. Kita buka bab 5 ya. Oh, saya reset dulu sebentar, exit. Saya coba bab 5. Teman-teman, belajar cita, kesadaran adalah belajar tentang kesadaran yang muncul di 31 alam kehidupan. Teman-teman dipahami itu ya? Dan kita masuk dalam kelompok kategori manusia. Gitu kan? Di alam manusia, kita punya rupa-rupa yang kelihatan tanpa jelas adalah niraya, tiracana, peta, asura kaya, manusa, catu maharajika, tawatimsa, yama, tusita, nimanarati, dan para nimita wasawati. Disebut sebagai alam kama sugati bumi. Kama bumi, kama sugati bumi. Kesadarannya adalah kama wacara bumi. Kenapa? Karena ada kama di sini, ada M-nya 1, berarti ada yang namanya nafsu. Kenapa di alam-alam ini timbul nafsu? Karena ada 6 pintu dia. 6 pintu. 1 pintu batin, 5 pintu panca indria. Setuju ya teman-teman ya? Pintu panca indria itu, exit, pintu panca indria itu muncul di yang namanya kesadaran kama wacara cita. Ya, kama wacara cita nih di 11A, karena kan biasanya makhluk-makhluk yang tinggal di kama wacara bumi memiliki kesadaran di kama wacara cita 54, yaitu akusala cita 12, ahetuka cita 18, dan sobana cita 24. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi kita sedang belajar bahwa lokia rupa duniawi, kalau kita definisikan adalah karena keadaan yang terikat pada duniawi. Teman-teman, kembali lagi saya taruh di sini. Saya tanya sama teman-teman, kita ini terikat di samsara di sini, di kama wacara. Karena untuk bisa pindah keluarga, ke keluarga Mahagata, kita harus berjuang di sini untuk bisa mencapai jana. Dan ini kesadarannya tidak gampang karena kita butuh latihan yang terus-menerus. Para biku usianya bahkan sudah hampir 70 tahun. 50 tahun menghabiskan waktunya menjadi biku. Belum tentu juga bisa mencapai kekuatan yang namanya Mahagata loh. Ya. Artinya para biku saja ketika dia setiap hari berjuang mengamati napas masuk dan napas keluar saja membutuhkan pengorbanan yang luar biasa.
Ya, pengorbanan yang luar biasa. Apalagi kita nih. Sekarang waktu kita 24 jam habisnya buat ngapain? Saya mau ajak kita semua nih. Kita punya kehidupan, saya hapus. Kita punya kehidupan 24 jam, potong 8 jam tidur. Sisanya berapa jam? Berapa jam sisanya? 16 ya. 16 jam. 16 jam seluruh panca indera kita terbuka nggak? Memancar. Maka melihat keluar, betul kan? Telinga kita memancar keluar. Hidung kita ya. Lidah kita serupkan makanan yang enak. Tubuh kita. Ya bahkan batin kita. Anda bisa bayangkan kehidupan kita yang punya 6 indria, 6 panca indria, 6 pintu ini selalu memancar sifat keduniawian. Betul nggak teman-teman? Karena yang dicari adalah kesenangan duniawi. Kita lebih suka nonton pertunjukan, tari-tarian, daripada mengamati napas masuk, napas keluar. Kita lebih suka mengomongi orang lain, apalagi orang itu, orang yang tidak kita suka. Kita lebih banyak kepo terhadap urusan duniawi, ya, apalagi terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan perdagangan dan sebagainya. Padahal itu semua hanya rupa. Hanya apa teman-teman? Rupa. Rupa saja ya. Nah makanya nanti teman-teman harus ngerti bahwa semua materi itu apa ya? Semua materi itu ya hanya sebagai duniawi saja sifatnya. Nggak ada yang adi duniawi. Kenapa kok bisa begitu, Romo? Karena nanti ketika Anda sudah memasuki kondisi keadaan batin yang mahagata, maka duniawi Anda sudah tidak diperlukan. Di sini pintunya, di keluarga mahagata, pintunya pintu batin semua. Nggak ada pintu panca indera. Tugasnya hanya mengamati batin masuk, batin keluar, batin masuk, keluar masuknya kesadaran saja. Dengan witaka, wicara, piti, suka, dan ekagatanya. Nah, jadi kalau kita mau melihat seperti ini kan berarti dia sudah lagi tidak ada kekuatan, bukan tidak ada, sudah tidak lagi tergoda oleh kilesa kekuatan batin melalui 5 panca indrianya. Jadi sekarang teman-teman semuanya, kalau kita bisa menyadari satu ini saja, bahwa bahwa sifat dari materi adalah lokia rupa. Menyadari itu saja berarti kita hari ini sedang mengejar lokia. Setuju ya? Menukarkan waktu, tenaga, kesehatan hanya untuk lokia. Rukia rupa adalah keadaan duniawi di mana kita akan terikat dengan rupa kita, dengan materi ini. Betul ya? Tubuh ini yang paling kita sayangi, betul nggak sih teman-teman? Siapa yang menyayangi tubuh ini? Paling nomor 1, tubuh kita sayangi kan, betul? Rambut menua. Romo kurusan loh. Waduh, senangnya minta ampun. Oh, Romo gemukan. Aduh, stres. Ya, betul nggak begitu? Ya, keadaan kita, keadaan duniawi terus-menerus. Kalau ini sebagai keadaan duniawi, berarti apa yang terjadi, teman-teman? Maka otomatis seluruh pancakanda kita. Apa itu pancakanda? Pancakanda kita
Apa sih teman-teman pancakanda? Sanya, sankara, vedana gitu kan ya. Kalau kita bicara pancakanda itu kan batin. Kan ada rupa di dalamnya. Ya, seluruh yang namanya kalau kalimatnya bukan pancakanda. Kalau di buku asing kimi namanya aggregate. Seluruh yang namanya aggregate gitu ya. Aggregate itu yang menjadi objek kemelekatan. Betul nggak sih teman-teman? Mata kita menangkap objek. Ketika objek yang sudah kita sukai jadi kemelekatan. Yang senang jadi kemelekatan, yang benci pun jadi kemelekatan. Dan semua rupa saya pakai warna lain, dan semua rupa saya pertegas, semua rupa kalimatnya apapun tidak pernah, apapun tidak pernah adi duniawi. Selama orang tidak bisa masih menganggap rupa ini sebagai lokia sempurna, pencerahan tidak bisa diraih. Orang tanya Apakah terus Romo. ya boleh. Orang tanya, kalau ketemu berapa buntutnya, berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa itu aja ditanya. Duniawi semua ini ditanya kalau teman-teman Romo. Anaknya berapa, mobil berapa, rumah berapa, Tinggal di hartanya mana berapa. ya Romo ya. Dan kita Semua. merasa senang, merasa bangga kalau oh dia kaya. Saya punya teman orang kaya, saya punya teman pejabat. Pas semua itu duniawi. Saya menyadari Iya, itu Romo. Lokia semua yang ditanya orang tuh penampilan dulu Romo. Iya, kedudukan itu duniawi juga Romo. Dan semakin kedudukan itu kita peroleh, kita cuma ngurusinnya duniawi aja. Lelah Romo, selelah sebenarnya. Ya, karena kita bangga di zaman kepengurusan saya, misalnya saya akan bangun krematorium, saya akan bangun sekolah, saya akan bangun ini. Aduh, itu duniawi Romo. Capek Romo. Iya. Dan kita ini kan sekarang kan makanya apa ya saya mengatakan begini Romo. Ajaran Buddhism sama 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 kehidupan duniawi itu bertolak belakang Romo. Tapi yang saya sedih adalah gitu sih Dharma ini kan terlalu luas ya Romo ya, sangat dalam. Ada sebagian orang ceramah lebih kepada lokia rupa Romo. Iya, motivasi-motivasi Dharma itu kan larinya bagaimana sukses, bagaimana berhasil, bagaimana mencapai goal set yang bagus. Kan semua selalu begitu, Romo. Ya padahal, aduh, kalau kita renungkan semuanya duniawi ya, Romo ya. Nggak kita bawa itu, Romo ya. Tapi kenapa? Motivator, motivator semua gitu Romo. Iya Cara pasti, sukses, cara baik, cara pasti kaya. begitu. Iya, betul, pasti begitu. Dan kita mau aja ya, Romo ya. Mau saja ya, Romo ya. Iya, iya Romo. Oke, mudah-mudahan ini jadi pencerahan kita juga ya. Iya. Oke, yang keenam. Yang keenam kita berbicara tentang kalau di sini di tempatnya Korudi yang kita lihat ya teman-teman program yang dibuat sama Korudi adalah yang keenam adalah kalau kita berbicara tentang rupa wibangga, yang keenam adalah kama wacara. Hampir sama persis dengan kesadaran cita ya, yang tadi kita bahas kama wacara. Materi yang menjadi objek dari kama. Jadi kalau tadi kita bicara logia terkait duniawi, kalau kama wacara lingkup duniawi, bedanya gitu. Apa yang membedakan
antara Lokia rupa dengan kama wacara rupa. Dia lebih ke arah lingkup ruangan nih, lingkup duniawi. Duniawi. Lingkupnya, Romo. Kalau kita tadi bicara terkait dengan apa namanya dengan keduniawian, tapi ini lingkup duniawi. Kalau kita bicara lingkup duniawi yang mana? Seluruh alam yang 11 itu, Romo. Jadi kalau kita bicara, tadi kan kita lebih di sini kan kita lebih kepada penekanannya bahwa rupa itu sifatnya duniawi. Kalau ini kita kama wacara, rupa yang kita yang tinggal di alam kama wacara, rupa kitanya selalu bicaranya lingkup duniawi. Baik itu 4 alam apaya, 1 alam manusia, maupun 6 alam dewa. Karena mereka semua coba di alam dewa kalau Romo tahu ya, teman-teman tahu, mereka ngapain sih kerjanya? Hanya mengubar duniawi loh Romo. Di sana walaupun di sana tidak ada perdagangan, tidak ada apapun, ya yang ada cuman apa? Lahir secara spontan, ya punya wajah yang bercahaya. Ngapain kerjaannya? Kerjaannya lebih banyak ke lingkup indriawi. Senang-senang, berjoget-joget, memiliki istri yang banyak. Sorry ini Romo. Kalau sekarang kasih tahu sama istri-istri kita Romo di rumah, ya Romo ya. Kalau nanti kita lahir di alam dewa, bukan 72 bidadari Romo. Ribuan Romo. Kalau Romo jadi salah satu dewa di sana, itu selirnya Romo, istri Romo ribuan Romo. Ya jadi artinya apa? Artinya ya hanya yang cukupnya cuma duniawi saja. Ya. Makanya kalau saya sering mengatakan begini dulu berkelakar, kalau minta jangan sama alam dewa. Dia lagi senang-senang. Lagi senang-senang diminta bantuan, pasti mungkin males ya bantuin. Kalau mau kita minta ke alam Brahma sekaligus. Supaya dapat bantuan kekuatan karma baik kita bisa muncul, sehingga karma buruk kita cepat berlalu. Jadi alam dewa itu nggak ada melanggar sila, Romo ya? Oh, kok nggak ada melanggar sila, Romo? Justru mungkin pelanggaran sila juga ada. Karena begini nih, Romo harus tahu. Banyak istrinya nggak Ibu. anggar sila ya? Bukan melanggar sila sih, Romo. Lebih ke arah mengumbar kilesa kan, Romo. Kan mengumbar kilesa. Saya bicara di alam dewa nih. Oh, saya bicara kesadaran dulu. Ini ya, Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranibisawati ini. Kalau dewa ini, Romo, Tawatimsa dan Catu Maharajika, kan ada raja dewanya namanya dewa. Kalau di kita namanya Saka. dewa Saka ya. Di Hindu dikenal sebagai dewa Indra. Tanya Romo, dewa Indra itu istrinya berapa banyak, Romo? Banyak sekali kan? Ya. Dan Romo tahu kita lihat di sini, ini alam dewa dengan Catu Maharajika itu umurnya sangat panjang, dia apa dan usianya sangat panjang sekali, lahir secara spontan, dan ketika lahir sebagai spontan dia bisa jadi punya pengikut yang begitu banyak, Romo. Makanya ketika nanti ada utusan yang disebut sebagai Gati Nimita, Romo, pasti ada 6 kereta kerajaan yang menghampiri kita menjelang kematian kalau kita melanggar apa rajin berdana, rajin bersamadi, rajin menjaga sila. Nanti makanya pilih ke malam mana, di sini saja Romo pilihnya. Tusita ya, di Tusita itu akan ada banyak pembabaran dhamma karena ini adalah tempat terminalnya para calon bodhisatta ya untuk menunggu lahir di alam apa namanya di alam manusia, tinggal menunggu kekuatan parami yang cukup buat lahir ya. Makanya dia bisa pilih ibu. Mereka yang semua calon Buddha bisa pilih ibu. Ibu yang bagaimana yang dipilih?
ibu yang dengan ayahnya memiliki sama sila, sama caga, sama panya, sama wiri, sama sila, sama caga, sama Sada sada, sila singkapannya. pada, sila, sama panya. Begitu Romo, ya. Nah, kita lihat nih, di alam-alam ini penuh dengan nafsu indriawi. Kenapa bisa begitu, Romo? Karena di alam ini kesadarannya ada begini. Oh, sorry, salah saya. Saya masih exit. Kesadarannya adalah ini, Romo. Alam dewa itu, kita selama ini menganggap, oh, dewa itu baik. Tidak, Romo. Karena dewa itu punya kesadaran namanya 11, kita minus ya. Alam dewa itu minus ini. Ini kan mungkin, ini kesadaran ini kan nggak mungkin muncul. Atau bisa saja muncul. Karena kan siapa tahu ada ada arahat di sana. Ya Romo ya. Jadi Iya. kesadaran kama wacara cita itu bisa muncul 54. Kecuali alam apaya 4 hanya 37. Dia nggak punya 8 mahawipaka, 8 mahakirya, dan hasitu pada 1. Total 4 alam apaya yang menyedihkan itu hanya 37 cita. Minus ini 1, minus ini 8, ya, dan minus ini 8. 8 tambah 8, 16, tambah 7, 1, 17. 17 potong 54 berapa? 37. 37. Ya. Semua alam dewa punya 54 kesadaran ini, Rom. Nah, berarti alam dewa punya apa? Lupa. Aku salah juga. Makanya dengan cerita Romo ada cerita tentang pertikaian dewa Yaka. Makanya Yaka di sini nih ada pemahaman yang berbeda dengan Yaka. Kan kita menganggap bahwa Yaka itu adalah makhluk alam dewa Asura kan, peta Asura ya. Asura kaya di situ ya Romo ya. Yaka sebagai Asura kaya itu nggak dibenarkan karena kalau kita bicara lahir sebagai, kalau kita lihat begini Romo ya, di alam dewa Tawa, Timsa dan Yama itu ada pertikaian. Ada dewa-dewa yang nakal Romo ya. Ada satu saya salah nih sebentar. Saya sebentar minta ini ya Romo ya. Saya exit dulu, saya kembali ke 31 alam kehidupan. Di alam Tawatimsa dan Catu Maharajika Romo, ini adalah alam dengan kekuatan minimal apa? Kayak di sini. Sugati. Di sini Sugati Romo. Di sini Sugati Ahituka bisa Romo. Karena ada dewa rendah. Tinggal di alam-alam di pohon. Di sini kan alam dewa rendah itu tinggal di pohon, tinggal di kelopak bunga. Tapi untuk lahir di dalam Catu Tawatimsa, nggak ada dewa rendah. Dewa rendah hanya ada di alam Catu Maharajika saja. Nah, kalau kita bicara di sini dan di sini, Romo, itu adalah alam-alam dewa. Tapi di sini mereka pada berantem, Romo. Ada dewa-dewa yang sukanya berantem, ada, Romo. Ya. Sehingga orang bilang, oh, Asura Kaya itu adalah, maaf, misalnya raksasa dewa itu, Yaka itu adalah Asura Kaya bumi. Nggak bisa, Romo. Karena ini lahirnya hanya Dugati dia. Yang ini lahirnya adalah minimal Dwihetuka. Jadi artinya apa di situ? Makhluk yang berbeda. Makanya teman-teman harus memahami itu. Apakah Dewa Yaka itu Asura Kaya atau Dewa Tawatimsa atau Yama? Itu sesuatu yang berbeda ya, Romo. Di sana juga ada pertikaian, Romo. Ya, ada pertikaian. Jadi tidak semua dewa itu baik. Dan ingat loh, Romo, tidak semua juga makhluk peta itu jahat. Makanya ceramahnya yang Mulia Sinkemida benar. Jangan memfitnah setan. Kenapa? Karena kalau kita bicara setan yang selama ini kita takuti, dia punya maha kusala loh Romo. Ya, dia punya maha kusala. Jangan kita meminta setan. Tapi nggak bisa Romo. Kalau kita sudah tinggi kita sudah Pak Baja misalnya, dari Pak Baja kita masuk ke
Pinggir hutan saja lah misalnya. Kita buka kelambu gitu ya Romo ya. Terus kita berbenah-benah. Biasanya kita tidak, kalau kita misalnya takut sendiri, kita berduaan, masing-masing menghadap belakang-belakang. Kita pasang kelambu dan segala macam, duduk meditasi Romo, itu hanya yang ada hanya mengalahkan ketakutan diri sendiri. Saya ketemu salah satu biku tangga. Dia ke hutan, ke atas gunung. Dia bilang apa? Yang takut hanya melawan diri sendiri. Ketemu makhluk-makhluk asura kaya, peta itu udah biasa. Ya, baru duduk sebentar, sek 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 sek. Waduh, ular nih ya. Sek 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 sek. Ada makhluk-makhluk mengganggu. Makanya kenapa mereka-mereka yang kalau kita belajar ikut misalnya saya di Pankara, teman-teman yang lain, dia pancarkan meta dulu. Ketika dia pancarkan meta, kita dapat metanya, baru kita meditasinya nyaman. Begitu ya. Oke, kita selesaikan ya. Jadi panjang nih ngobrol nih. Ya, maafin Cilusi. Sebelum saya ditegur sama Cilusi nih ya. Jadi saya coba lanjut. Yang ke-6, yang ke-7 ya. Kita selesaikan saja ini sampai 8, nanti baru minggu depan kita baca yang 8 pasang, lalu 10, 11 pasang, dan 12 pasang ya. Yang ke-7, kalau kita lihat di tempatnya Korudi, yang dibuat sama Korudi adalah nih. Yang ke-7 ya. Kita lihat rupa wibangga. Rupa wibangga yang ke-7 adalah anak ramana. Arama sebenarnya dia. Kan arama itu kan objek kan. Dia pakai tidak. Jadi materi yang tidak mampu mengetahui objek. Jadi sekarang yang bagus adalah nih kalau kita lihat nih, yang kita bagus kalau saya geser ya. Saya geser ini saya. Teman-teman lihat nih. Ana ramana itu adalah materi yang tidak mampu mengetahui objek, atau materi tanpa objek karena tidak memiliki objek seperti dhamma-dhamma non materi. Jadi sebenarnya Romo dan teman-teman sekalian, tadi yang sampaikan oleh Romo Effendi pertanyaannya di grup, kenapa sih nggak ada penderitaan? Kenapa nggak ada sakit? Karena materi tidak mengetahui objek itu, Romo. Kalau yang saya cubit Romo Effendi, saya cubit tangannya, yang sakit siapanya, Romo? Batin Romo Effendi atau tangan Romo Effendi? Wedananya, perasaannya ya. Iya, karena kalau ketika saya cubit Romo Effendi tangannya, hanya benturan patawi Romo Effendi dengan patawi saya. Tapi kenapa Romo Effendi ketika saya cubit, lalu Romo Effendi marah dengan saya? Karena saya musuh Romo Effendi. Kalau yang nyubit adalah cem-ceman Romo Effendi tidak akan pernah marah. Setuju begitu ya, Romo? Kenapa kok dicium pipinya lalu yang senang perasaannya? Karena yang nyiumnya siapa, Romo? Begini, saya ingin mengasih tahu sama Romo nih. Ini adalah persoalan kita. Kesalahan kita terbesar ini yang membuat kita akhirnya tidak mencapai kesucian ya. Apa yang ketujuh? Ramana. Ramana. Rupa. Apa sih itu? Romo, apa itu Romo? Materi tanpa objek sebenarnya gini. Tanpa objek gitu loh. Materi itu bukan objek, Romo. Jadi saya ingin bilang begini, Romo. Saya ulang lagi deh jam tangan saya. Jam tangannya sering ini jam tangan. Ya ini jam tangan ya. Jam tangan ini saya dapat kayak kemarin kan. Jam tangan ini saya dapat hadiah lah, Mbak, ya. Nah, ketika jam tangan ini saya dapat hadiah,
Yang senang siapa nih? Pak, jam tangan ini dipakainya kemana, Romo? Di Kemana? tangan. Tangan. Tahu nggak nih tangan? Kan tangan ini kan rupa nih. Tahu nggak Iya, dia dapat jam baru? nggak Tahu nggak, tahu. Romo? Nggak tahu. Nggak tahu karena rupa adalah tanpa objek. Tapi rupa bisa objek itu sendiri. Ini kan rupa ini kan bisa jadi objek buat perenungan kita kan. Iya. Gitu loh Romo, maksudnya gitu. Hmm. Karena dia rupa, kalau kita menganggap rupa sebagai anaramana, oh kita sudah tercerahkan nih Romo. Ketika saya dapat jam tangan ini, saya tidak akan pernah membandingkan jam tangan saya ini dengan jam tangan lain. Oh, dikasih proyek jutaan, puluhan juta. Kok cuma dapat jam tangan? Ini paling juga berapa duit? Itu kan kita kan selalu begitu, Romo. Kalau kita kembalikan ke fungsinya, mau jam tangan mahal, mau jam tangan bagus, fungsinya apa, Romo? Sabah walakan apa fungsinya? Apa fungsinya, Romo? Hanya Hanya untuk mengetahui apa? waktu. Waktu saja. Gitu ya. Jadi, kalau kita bisa menyadari anaramana rupa tanpa objek, ini artinya karena apa? Saya selesaikan. Karena, gitu ya, tidak memiliki objek. Nggak memiliki objek nih, Romo. Iya. Kalau Romo masih menganggap ini sebagai objek, salah nih, Romo. Makanya tadi saya katakan tadi, ketika saya dicubit sama Romo Effendi, saya marah. Tapi ketika saya dicubit sama istri saya tidak marah. Kenapa bisa begitu? Karena saya masih melihat rupa sebagai objek, sebagai aramana, bukan sebagai anaramana. Ya, padahal kan cubitan Romo Effendi dengan cubitan istri saya kan hanyalah Patawi ketemu Patawi kan? Nih, Patawi ketemu Patawi kan? Iya. Unsur padat ketemu unsur padat aja kan? Jadi bunyi kan? Jadi bunyi. Cuman bedanya keras saja. Tapi kalaupun keras sekalipun Patawi ketemu Patawi saja. Jadi artinya ciuman pipi di pipi, cubitan di mana itu hanya ke Patawi ketemu Patawi saja. Tapi kenapa kok kita punya perasaan yang berbeda-beda, Romo? Karena kita menganggap rupa sebagai objek. Itu ya, Romo ya. Rupa Iya. sebagai objek. Ke rupa tanpa objek, anara mana? Mau dicubit Romo Effendi, mau dicubit istri saya, mau dicubit sama pacar saya, mau dicubit sama orang lain, sama musuh saya, nggak ada masalah. Karena anara mana rupa. Tapi bisa nggak kita menyadari itu, Romo? Nggak bisa kalau kita tidak vipassana. Makanya kenapa materi rupa ini kita belajar 8 sifat untuk menjadi objek vipassana. Begitu ya, Romo ya? Ya, ya, Romo. Karena tiadanya, apa nih? Karena ketiadaan pengambilan. Karena ketiadaan, ketiadaannya pengambilan, pengambilan objek apapun. Tuh. Objek apapun. Tidak dapat menyadari objek. Tidak dapat menyadari objek. Tidak dapat mengambil objek. Tidak dapat mengenali objek. Tidak dapat mengenali objek, Romo.
Seperti apa contohnya? Proses witi, cita witi. Nggak dapat ya, nggak bisa dilihat. Ya, rupa selalu menjadi objek karena rupa adalah objek itu sendiri. Ini saya pakai tanda clue. Ya, rupa gitu ya, selalu menjadi objek. Betul nggak, Romo? Selama ini kan rupa selalu menjadi objek kan? Ya, karena rupa itu adalah objek itu sendiri. Karena rupa adalah objek itu sendiri. Rupa selalu menjadi objek. Kalau kenapa kok anarama tanpa objek? Supaya kita menyadari gitu loh, ya. Tapi selama ini kan kita mau berupa sebagai objek kan, Romo, gitu loh. Karena rupa sebagai objek, Bapak Ibu, jadinya kita merasa ada perasaan di situ muncul, ada keakuan di situ muncul. Ketika jam tangan ini rusak, ketika jam tangan ini sakit, jatuh, pecah, saya menyalahkan orang lain. Gitu ya. Yang terakhir, nanti kita bahas yang terakhir. Walaupun kita masih panjang karena kita masih tadi telat dikit, panjang dikit ya, Cilusi sebentar ya. Yang kedelapan adalah apa ap, apa apa ha taba. Apa itu apa taba? Apa ha taba gitu ya. Tidak untuk ditanggalkan. Tidak untuk ditanggalkan. Makanya nggak boleh bunuh diri, gitu loh. Cerita tentang Sunggokong mencari kitab suci ke barat. Winyana kesadaran selalu naik kuda putih. Betul nggak, Romo? Cerita itu ya, Bapak Ibu ya. Dan dia naik kuda putih. Kuda putih itu apa? Mewakili rupa materi. Karena batin ini, kesadaran ini ditopang oleh namanya kuda putih, yaitu rupa. Kalau tubuh ini sakit, pasti batin ikut sakit. Betul nggak, Romo? Karena kita belum bisa memisahkan batin dan jasmani ini. Sehingga kita saya tahu apa hataba ini adalah rupa tidak untuk ditinggalkan. Kalau sekarang saya sedang susah menderita, ditinggalin suami, ya kan, rasanya benci, lalu saya akhiri sidang kehidupan ini. Karena kalau saya akhiri kehidupan ini, semua masalah selesai. Tidak. Rupa bukan untuk ditanggalkan. Saya sedang kesulitan ekonomi, banyak hutang, dipanggil polisi kasusnya. Saya pengen bunuh diri saja karena biar penderitaan ini berakhir. Tidak, rupanya tidak bisa untuk kita tanggalkan. Hadapi, ya hadapi karena itu sudah bagian dari karma kita. Nggak ada masalah yang tidak selesai. Nanti saya malu, Romo. Hadapi, jangan pikirkan suara orang lain. Saya kan orang terpandang. Kata siapa? Nggak ada orang hebat. Di dunia ini ada hampir 8 miliar penduduk di dunia. Nggak ada yang harus merasa jadi superior. Jadilah diri kita sendiri. Begitu ya harapan saya. Karena dia tidak untuk ditanggalkan, maka ini tadi teman-teman, ya, tiadanya penyingkiran. Tiadanya penyingkiran melalui melalui apa ya, ini mungkin kalimat saya tidak paham, melalui kalau di bukunya Asin tadangga. Nanti kita lihat dan lain-lain. Oh, tandaga itu begini, saya tambahkan ada nih. Tandaga itu nih ada 5 ya. Ada 5 teman-teman.
Salah satunya adalah melalui penggantian dengan ada 5 salah tapi tulisannya cuma ada 5 salah satu ya, saya nggak paham. Ini kita cari ya teman-teman. Tandaga itu ada 5, salah satu yang ditulis oleh Yang Mulia Hasim Keminda saya ambil, ini ada cuma satu. Tandaga itu salah satunya ada 5 ya, 5 faktor. Salah satunya di buku kita adalah penanggalan melalui penggantian. Ditinggalkan gitu ya, melalui penggantian. Penggantian dengan faktor-faktor yang berlawanan. Bersifat sementara. Nanti kita cari tahu ya. Seperti apa itu ya, nanti kita cari tahu. Saya belum dalami, saya belum baca dengan jelas. Coba saya lihat bukunya. Nanti saya lihat ya teman-teman ya. Ini belum saya cari. Begitu dulu ya, Cilusi. Jadi sudah pas jam 9. Nanti besoklah saya coba cari tahu ya terkait dengan hal itu. Ya, baik Terima Romo. kasih. Ya. Terima kasih Romo. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya untuk materi hari ini yang mungkin masih belum jelas, boleh silakan langsung di-unmute jika ingin bertanya. Saya sambil Romo, bertanya ya. Oh Romo, ya, silakan Ya. Romo. rupa sebagai objek saya mengerti, Romo. Rupa itu sebagai objek, objek dari kesadaran cipta ya, Romo ya. Tapi rupa tadi apa tuh bilang? Rupa tidak memiliki objek. Saya masih agak bingung, Romo. Padahal saya sudah tahu rupa itu sebagai objek, saya ngerti, Romo. Rupa sebagai objek yang mana nih Romo? Kalau Romo Rupa, memahami rupa sebagai objek, rupa misalnya tangan, saya meditasikan gerakan kaki, misalnya jalan atau pernapasannya, saya tahu itu objek objek untuk saya kan, Romo. enggak Atau, begitu Romo. Ini Romo. hah? Rupa sebagai objek itu adalah Nipana Rupa 18 nih Romo nih. Yang rupa sebagai objek itu objek vipassana ya tentu ya Romo adalah Nipana Rupa 18 Romo. Kita sudah bahas kemarin kan? Sudah kan Romo? Iya, yang mana, Romo? Ulangi, Romo. Rupa Nipana Rupa 18. Kursor saya kelihatan nggak? Sebelah kanan. Iya, Nipana iya, Rupa 18 itu sebagai iya. objek dari vipassana. Oh, Kalau rupa sebagai objek inilah nih disebut Nipana Rupa 18. Objek yang nyata. Tadi atas apa? Mahabhuta 4, Pasada Rupa 5, Gocara Rupa 4, Bawa Rupa 2, Hadaya Rupa 1, Jiwita Rupa 1, Ahara Rupa 1. Itu hanya objek vipassana. hmm, Ya, iya. Terus, dia tanpa objek, tapi dia bisa jadi objek. Objeknya apa? Nipana Rupa, objek vipassana Romo. Makanya tadi saya katakan sama Romo ya terkait dengan ini nih ya, bahwa materi yang tidak mampu mengetahui objek. Materinya, tubuhnya nggak mengetahui objek, tapi Romo nih ya, kan tangan saya kan nggak bisa mengetahui ini ada cincin di sini. Ada apa lagi? Ada gelang, ada jam tangan, ada apa lagi? Pokoknya semua pernak-pernik yang ada di dalam tangan kita ini yang dikasih sama apa namanya kita masukin emas, perak, logam apapun, kan dia tidak mengetahui, Rom. Rupa tidak mampu objek, betul nggak, Rom? oh iya, iya. Rupa tidak mampu nih mengetahui objek. Tapi materi tanpa objek karena tidak memiliki objek dalam mana tadi. Tapi materi yang tidak merasakan objek. Jadi materinya tidak merasakan objek kan Romo? Iya. Materi nggak tahu. Tapi rupa ke kalimat ini yang saya tulis di sini nih Romo. Yang tulisan merah nih Romo ya. Rupa selalu menjadi objek. Nah, rupa selalu menjadi objek. Kalau ini masuk rupa sebagai objek ini apa? Ini panah
Oh, ini pan rupa 18 tadi ya. Iya. Ini panah rupa 18. Kalau Romo bisa mengetahui ini panah rupa 18 nih Romo, oh kesucian nih Rai. Oh, gitu ya. Pahami nggak Romo itu? Paham, paham, Romo, paham, Romo. Ya, 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 oke. Makasih, Romo. ya. Terima kasih. Baik, apa Ya. masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Romo berkaitan dengan rupa. Kalau kita meditasi menggenggam satu objek, kan diminta untuk memperhatikan satu objek. Nah, ini kita mempertahankan satu objek ini, apakah akan menjadi satu bentuk kemelekatan gitu loh? Ya, baik Celusi. Begini memang, kalau kita bermeditasi, makanya kan meditasi itu kan ada dua macam ya Celusi. Ini kita duduk meditasi nih. Kita mau ngambil objek yang mana nih? Objek samatha atau vipassana. Gitu kan? Kalau kita berbicara objek samatha, maka objek kan ada 40 macam nih kan? Dari 40 macam ini kan hanya 30 yang mencapai jana. Kenapa dibedakan samatha dan vipassana? Tujuannya saja nih. Tujuan. Ini kan, kalau ini kan mencapai ketenangan, tenangan batin. Ini objeknya adalah pencerahan. Ini objeknya adalah pencerahan, gitu kan? Pada pandangan terang. Karena ini pandangan terang, maka objeknya harus paramata. Karena ini objeknya untuk ketenangan, maka objeknya adalah apa? Konsep atau panyati. Betul nggak? Kalau Cilusi tadi bilang, oh saya meditasi untuk, pasti Cilusi mengambil objek samatha. Kalau objek samatha kan harus dikonsepin. Keluar masuk napas keluar. Memang tidak terasa napas. Napas yang kasar itu semakin lama semakin lembut, dan ketika semakin lembut timbullah nimitta, gambaran. Itu yang dicari kan. Meditasi jana tidak akan mungkin muncul tanpa nimitta. Kalau teman-teman meditasi selama ini nafas tidak dapat nimitta, tidak dapat gambar, susah tuh mencapai jana tuh. Tapi sudah mencapai, kalau sudah mencapai gambaran gitu, warna timbul cahaya. Cahaya ini kan muncul dari mana? Konsep sebenarnya. Ada yang dapat putih, ada yang dapat orange, ada yang dapat warna-warni, masing-masing orang beda. Nah, kalau saya membaca untuk mencapai anapanasati kan akan susah tuh. Satu sisi kita bicara anapanasati, tapi tiba-tiba muncul buah yang namanya nimitta nih. Makanya kan kita susah nih, mengamati nafas atau mengamati nimitta. Kelemahan kita kan kita mengamati nimitta, sehingga objek nafasnya hilang. Nimitta adalah seperti kita menanam mangga, nasi pasti tumbuh berumput, tumbuh segala macam, biarkan saja. Fokuskan saja ke nafas, yang semakin lembut semakin lembut. Nah, karena kita selama ini timbul nimitta, maka kita nafasnya bergeser ke nimitta. Itu boleh saja kalau kita bicara ke nimitta kan jadi objeknya bukan lagi anapanasati tapi apa? Tapi sebagai kasina, ya bentuknya kasina. Ya nila kasina gitu kan. Itu kasina semua kan ada 10 ada itu warna-warni itu semua bisa mendapatkan pencapaian jana juga. Tapi kan kita tahu untuk mencapai jana itu kan butuh satu objek sampai selesai. Sementara kan kita fokusnya kan di napas. Ini saja belum mencapai tingkat konsentrasi yang bagus, kita sudah timbul nimitta, lalu kita terpecah belah antara nafas dengan nimitta ini. Pasti bicaranya konsep. Kalau bicara konsep berarti Jelusi sedang mengambil objek samatha. Konsep itu bisa rupa, bisa kan? Misalnya kita bicara meta, kita membayangkan meta yang mana sih gitu kan? Pasti membayangkan diri sendiri. Pasti dalam konsep kan, dalam bentuk konsep, dalam bentuk rupa. Makanya termasuk juga misalnya perenungan terhadap asubha, terhadap mayat menjijikan kan harus apa? Harus menggunakan konsep panyati.
Ya, tubuh ini menjijikkan. Kita membayangkan, makanya kenapa kok kita diajarkan untuk yang namanya parikhamanimita itu kan adalah melihat objek dengan jelas, di 1 jam kita lihat, lalu kita pejamkan mata, dan mata kita pejamkan, kita sama seperti bisa melihat objek itu setelah kita lihat berkali-kali. Walaupun dia muncul-lenyap ya. Tapi tadi itu konsep. Makanya tadi, ini pasti menggunakan konsep, menggunakan objek, dan dia pasti menggunakan samatha. Tapi kalau vipassana, nggak perlu lagi ini objek apa, dia rupa dia sebagai apa? Sebagai Nibbana 18. Begitu Celusi. Ya, baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Selamat malam, Romo. Malam. Saya mau bertanya mengenai Vipassana. Kalau Vipassana kan apapun bisa dijadikan objek ya. Apa Celusi? Ya, Nibbana rupa kan 18 itu sebagai rupanya. Nah, terus kan kita mesti untuk pengetahuan nama rupa parikeda nyana yang pengetahuan pertama itu kan harus membedakan antara rupa, nama dan rupa. Nah, kalau rupanya, misalnya kalau kita waktu meditasi kan tuh mengamati, misalnya ada suara kendaraan, terus kebentar lagi ada berubah lagi ada suara burung gitu kan. Kita amatin yang dominan, ya kan. Nah, terus kalau kita mau bedain yang nama dan rupanya seperti kendaraan kayak gitu, suaranya kendaraan itu sebagai nama ya. Waktu mengamatinya nama, suaranya kendaraan. Seperti itu bukan sih, Mbak? Bukan, Cijani, bukan begitu. Kalau kita bicara Nibbana rupa itu adalah bicara mengamati, kalau suara dari luar, muncul dari luar, itu namanya kan kita bicara gangguan sebenarnya itu. Karena musuh pencapaian jana adalah suara. Kan Makanya, bukan jana. Kalau Vipassana kan kita nggak jana, Om. ya, tapi kan kalau Anda tidak bisa mencapai jana, bagaimana Anda bisa mencapai vipassana dengan baik? Kan tujuannya supaya membedakan nama dan rupa itu. Iya, tapi tetap juga kalau kita bicara membedakan nama dan rupa, meditasi kita butuh ketenangan kan? Pasti itu dari awalnya memang ketenangan. Udah mencapai ketenangan, tapi Ketenangan. ketenangan nggak perlu sampai jana. Iya, ketenangan harus dilatih kan? Ya, Kan musuh ketenangan apa? Suara. Musuh ketenangan kan suara. Makanya Buddha bilang dalam sutta, oh para biku, pergilah ke hutan, duduk di bawah pohon yang rindang. Itu perintah Buddha loh. Ya, kalau kita sekarang meditasi ke retret, ya kan? Meditasi kita retret baru berapa lama? 10 hari kita retret, 12 hari kita retret. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita kaing-kaing kayak anjing. Badan pegel, sakit, nggak enakin. Oh, dipaksa bangun pagi. Badan pada ngerentek. Itu baru badan doang. Setelah badan dikuasai, baru batin bisa dikuasai. Nah, sekarang kalau kita meditasi nama rupa, langsung duduk mengamati nama rupa, ketenangan saja nggak dapat. Susah Cijani. Karena dia sebagai satu kesatuan tadi. Ya, jadi sekali lagi, kalau metode meditasi sebenarnya yang paling baik adalah ketenangan didapat. Ketika tenang, karena pencapaian jana itu kan meditasi itu, kalau Anda mencapai jana, Anda duduk meditasi itu bisa menguasai nama rupa dengan cara apa? Tubuh tidak bergerak loh sekian jam. Tubuh kita aja kita tidak bisa kendalikan. Kita bisa kuat berapa lama? Kita meditasi kita berapa lama sih satu hari? Paling top juga 1 jam, 2 jam. Waktunya habis. Para biku berjam-jam setiap hari duduk. Belum tentu bisa mencapai kesucian, mencapai tingkat jana. Karena betapa sulitnya batin ini. Jadi kalau tadi Ciljani bilang, mengamati nama rupa dari suara orang lain, dari suara bising, itu udah musuh. Ketenangan aja tidak bisa diraih, apalagi memahami nama rupa dengan baik gitu loh. Karena nama rupa, mengamati vipassana, kalau Anda juga punya ketenangan.
duduk diam, oh saya mau meditasi sama vipassana, mengamati rupa saya seperti apa, batin saya seperti apa. Ya bisa sih, tapi kayaknya terlalu jauh ya. Makanya kenapa Buddha bilang disebut sebagai satipatthana. Satipatthana itu artinya mengamati samatha dan vipassana secara bersamaan sebenarnya. Jadi nggak perlu, oh saya samatha dulu, oh itu saya vipassana dulu. Nggak bisa begitu. Satipatthana itu adalah, ya kalau saya lihat satipatthana adalah penggabungan dari samatha dan vipassana. Karena begini ya, kita tahu misalnya Sang Buddha, Tapa Gotama, kan dia menyempurnakan parami. Dia belajar sama siapa? Alakarama, Udakarama Puta. Samatha bawanan dia. Samatha kan? Ya. Samatha bawana. Sampai jana ke-8 doang. Jana ke-7, ke-8 dia Abhidhamma. Ya, ada satu pelajaran yang susah, yaitu newasanya. Rasanya. Nasanya. Yatana. Ini pelajaran tersulit. Dia tanya sama Udaka. Udaka itu putra dari Rama. Ya, jadi maka disebut Udaka Rama Putra. Dia tanya sama Udaka kan, Udaka, adakah yang lebih hebat dari jana ke-7 atau ke-8 di Sutta? Ya Bidama. Nggak bisa, katanya Siddhartha, aku tidak dapat. Ada satu pelajaran namanya tersulit adalah newasanya nasanya ratana. Dulu ayahku bikin terus Rama, bikin namanya ayahnya. Maka disebut Udaka Rama Putra. Menulis buku, dikasih bukunya. Makanya Siddhartha pergi kemana? Pergi ke Purawela, belajar, ketemu jana ke-9. Jana ke-9 ini hanya dicapai oleh siapa? Asita Kaladewala. Bisa dibayangkan tuh Asita Kaladewala. Setelah sampai mentok di sini, apakah bersidah-sidah Petapa Gotama mencapai? Enggak sama sekali. Badannya sampai kurus mau mati. Lalu apa yang dilanjutkan? Dilanjutkan dengan cara vipassana. Vipassana ini enggak. Karena kalau orang sudah sampai jana 9, kalau Siddhartha Gautama waktu itu mencapai, dimulai di jana 9, dia pasti tidak bisa mencapai kebuddhaan hari ini. Dia apa yang dia ingat pertama kali? Oh, dia pertama kali ingat waktu dia umur 7 tahun sampai jana pertama di bawah pohon mangga. Tapi dia hanya nggak mentok sampai jana newasanya, dia sampai jana 5 saja. Atau jana 4 di Sutta. Keluar dari jana, dia tekad baru, beraditana. Nembus vipassana, mencapai enlightenment. Ya, tapi Sang Buddha tidak mengajarkan itu semua. Jadi kalau kita lihat, Buddha tidak mengajarkan semua itu. Aduh, orang capek-capek, lelah, kata Sang Buddha ya. Melalui 4 asangkaya kalpa dan 100.000 kalpa. Jadi apa yang dilakukan? Ya udahlah, ada jalan pintas. Jalan pintas itu namanya adalah satipatthana. Ini namanya satipatthana. Gitu ya. Jadi orang mencapai kesucian tidak usah mencapai samatha dan vipassana dulu. Tapi satipatthana adalah penggabungan dari itu. Jadi makanya kita belajar satipatthana itu ada 4 kan. Kaya nupassana, Kaya nupassana, wedana nupassana, vedana nupassana, citta citta nupassana, nupassana, dhamma nupassana. dhamma nupassana. Ini apa? Kaya itu apa? Rupa. Wedana cetasika. Perasaan. Cita ya cita. Dhamma ya nibbana. Kan begitu. Jadi rupa, cita, cetasika ini dibaca di mana? Abhidhamma ya. Ya, ada yang. Gitu Cik. Bijanya ya. Hmm. Jadi nggak bisa Cik. Jadi butuh ketenangan. Ya, dengan ada suara dari luar itu namanya rintangan untuk pencapaian ketenangan. Ya, kenapa? Makanya kita bermeditasi sebelum tidur, ketika semua sudah tidak ada aktivitas di rumah, kita duduk sebentar, pikiran bebannya sudah kurang. Dengan ada ketenangan, kita bisa mengkondisikan ketenangan batin kita. Efek objek luar itu mempengaruhi. Ya, makanya kenapa ketika retret,
Pasti ada suara-suara para volunteer kita misalnya bersih-bersihin apa. Itu jadi gangguan. Begitu Cijani. Iya, terima kasih ya Roma penjelasannya. Oke. Apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan Pak Henry. Malam Romo Ruby. Malam. Jadi kan menyambung yang pertanyaan Bu Jani itu kan masalah Vipassana. Terus bagaimana pandangan Romo Ruby? Kan banyak Bante yang langsung mengajarkan Vipassana tanpa mencapai jana terlebih dahulu. Mungkin ini pertanyaan klasik ya. Soalnya kan banyak orang yang belum tentu tihetuka, jadi kan belum tentu bisa mencapai jana. Begini, begitu Romo. Baik, cuma Henry ya. Ya, saya katakan begini, makanya belajar Dhamma itu kan ada 3 tahapan. Belajar Dhamma itu 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pariyati. Gitu kan? Yang kedua baru pati-pati. Yang ketiga baru nanti penembusan patiweda. Guru-guru meditasi itu kan banyak ya, guru-guru meditasi itu banyak. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan guru meditasi yang mengajarkan langsung misalnya praktek vipassana. Gitu ya, vipassana. Ini juga dibenarkan dalam tradisi Buddhistik gitu ya. Kalau kita berbicara tentang vipassana, itu berarti dia langsung mengajarkannya ke Lokutaran, ke sini. Jadi ada orang yang, kalau nanti Pak Thomas Wendy akan coba lihat lagi pelajaran bab 1 kita, ini adalah yang namanya Lokutara Cita, baik itu Sotapati Maga gitu ya, Sakadagami Maga, Anagami Maga, dan Arhata Maga itu dicapai melalui vipassana. Ya, pakai langsung vipassana, nggak usah pakai. Jadi dia dari kama wacara langsung loncat ke vipassana, tapi modelnya harus dari sini juga sama. Modelnya harus dari 4 ini, kesadaran ini, ya. Untuk kesadaran ini 2 ini. Kalau ini di 1 ini kesadaran ini. Ya, yang 2 ini 1, 2, ya. Ya, sorry ini 1, 1, 2. Ya. Oke, jadi kita berbicara terkait dengan ini walaupun ini langsung vipassana, tapi di dalam Abhidhamma dikatakan sebagai jana kering tuh. Jana kering. Jadi tetap ceritanya karena begini, kalau kita tadi bicara vipassana dan bicara samatha kan rumusannya kan Buddha yang mengajarkan apa? Satipatthana loh. Bahkan dalam Satipatthana Sutta Buddha mengatakan, oh para biku kalau orang mengembangkan Satipatthana 7 hari langsung pencapaian kesucian. Kalau nggak 7 hari, 7 minggu. Kalau nggak 7 minggu, 7 bulan. Kalau nggak ada 7 bulan, 7 tahun bisa mencapai arhata. Tapi buktinya hari ini para biku kita yang bertahun-tahun dia mencapai, susah juga kan mencapai kesucian. Karena tadi kekuatan Dhamma berkurang. Ya, dibagi kalau nanti teman-teman bicara Buddha Jayanti, sekarang itu arhat susah ditemukan karena sudah tahun kedua. 1000 tahun, bahkan 1000 ketiga, ya kan itu kan kita 2600 ya. 1000 tahun pertama itu masih muncul arahat yang punya kesaktian. 1000 tahun kedua adalah arahat yang munculnya arahat yang tidak punya kesaktian. Nah, kita kan sudah 2600, berarti sudah 1000 yang ketiga. 1000 yang ketiga yang paling top ditemukan hanya Anagami. Paling top hanya Anagami. Ya. Arahat sudah sangat jarang sekali. Nah, jadi dari sini saja pencapaiannya kan vipassana nih. Ini vipassana ini tapi tetap butuh jana kering dia. Nah, nanti kalau Anda belajar di bab 1, ini harusnya bagaimana cara pencapaian di sini. Jelas dalam buku Abhidhamma Sanggaha, kita mencapai meditasi jana dulu. Setelah jana itu diamati, lalu kita keluar, kita berdiri di atas jana untuk mengamati nama dan rupa. Tuh. Kalau kita bicara begitu. Atau yang kedua,
kita keluar dari jana, kita amati witaka, wicara, piti, suka, kedatangan, dan kata sebagai nama dan rupa. Yang ketiga, dengan penuh kesaktian, kita keluar dari jana kesaktian kita, lalu kita tembus vipassana. Jadi kalau kita cerita di sini, samatha bhawana dibutuhkan. Begitu kok, Henry atau Romo ya. Nanti dilihat lagi rekaman kita ya, terkait dengan Lokutara Cita ini. Tapi kan di salah satu sutta kalau nggak salah, Sang Buddha kan pernah bilang ada yang dominan maksudnya lebih pintar di samatha dulu, menguasai samatha dulu, baru menguasai vipassana. Ada juga yang menguasai vipassana dulu, baru menguasai samatha. Betul. Dan ketiga, kalau saya bareng-bareng ya. Betul. Makanya kan ada argumen otomatis berarti bisa dulu dong vipassana baru samatha gitu. Ya bisa saja seperti itu, tapi kan paraminya masih cukup kali Romo. Oh. Sekarang kalau dia tidak bilang sekarang dia mengajarkan vipassana, tapi tidak memahami abhidhamma, bisa nggak Romo kira-kira? Ya susah juga ya. Susah Romo, jadi susah. Jadi kita, karena kalau Romo jelaskan, saya jelaskan begini, saya tambahkan, masih ada waktu ya Ci. Gini loh, vipassana bhawana itu Romo, kalau kita bicara objek vipassana itu apa sih? Objek vipassana itu kan adalah nama itu berarti terdiri atas apa? Cita dan cetasika ya. Rupa sebagai apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Itu objeknya kan gitu kan? Ya. Ini objek vipassana nih. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah jana. Ya, ingat loh, objek vipassana kalau samatha adalah musuhnya pancaniwarana, tapi kalau vipassana musuhnya adalah capaian jana, gitu ya. Anda bisa bayangkan objek vipassana adalah cita, cetasika atau disebut nama, rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Untuk bisa memahami cita, cetasika, rupa atau nama dan rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta, Anda membutuhkan 3 tahapan vipassana. Apa itu? Sabhawa Lakkhana. Paham nggak nih Romo, Sabhawa Lakkhana itu apa? Nggak semua orang paham ya Romo, ini Sabhawa Lakkhana. Sabhawa Lakkhana adalah cita, cetasika, nama, dan rupa sebagai hanya menjalankan fungsinya saja. Tugasnya hanya sebagai menjalankan fungsinya saja. Fungsinya saja. Pertanyaan ini juga menjawab nanti pertanyaan Roma Effendi. Dia hanya menjalankan fungsinya saja. Makanya kenapa kami mengajarkan abhidhamma dengan bulatan, Romo. Kami mengajarkan kesadaran, ini kan cita ini kesadaran dengan bulatan-bulatan warna. Ketika Romo sedang marah, sedang serakah, keserakahan Romo itu, kenapa tidak disebut tidak ada orang serakah? Karena nggak ada seorang serakah. Yang adalah kesadaran keserakahan yang muncul. Ketika saya kondangan, lalu saya mengambil makanan yang lebih banyak dari biasanya, bukan si Ruby yang makan banyak. Yang sedang menjalankan fungsinya adalah Sabhawa Lakkhananya adalah kesadaran saya. Kesadaran saya yang mana? Yang somanasa sahagatang, didikata sampai yutang asangkarikang. Ada loba cita saya yang muncul. Jadi kalau gitu, siapa yang serakah? Tidak ada yang serakah. Yang ada adalah keserakahan itu sendiri yang sedang menjalankan fungsinya. Jadi kenapa ketika itu ada warna, itulah fungsinya kesadaran. Dia sedang menjalankan fungsinya saja. Kalau kita tidak belajar ini, abhidhamma, bagaimana vipassana dipahami? Padahal pada saat kita sedang muncul, mengamati batin batin itu kan mengkerut kan, gampang mengkerut ya, gampang ngantuk ya. Kita mengamati batin gampang ngantuk, kita sadari ini sebagai kemunculan, sedang menjalankan fungsinya saja. Itu begitu Romo. Jadi artinya yang kedua,
Setelah itu dipahami Romo Henry, baru yang namanya Sankata. Aduh, sorry. Saya pakai warna hijau. Ya maaf. Baru dia namanya Sankata Lakana. Sankata Lakana itu apa? Oh, ternyata ketika dia sedang menjalankan fungsinya, itu hanya memiliki sifat kondisi. Apa sifat kondisi itu? Upada, muncul. Titi, berlangsung. Bangga, lenyap. Kenapa tidak disebut sebagai rubi yang serakah? Tidak ada rubi yang serakah. Karena dia sedang menjalankan fungsinya sebagai Sabbawa Lakana. Ketika dia sedang menjalankan sebagai Sabbawa Lakana, dia akan mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kepadaman. Sehingga kita tidak boleh menjustifikasi, oh Romo yang serakah, Bante yang pintar, istri yang malas, anak yang bodoh. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kesadarannya hanya menjalankan fungsinya, dan ketika dia sedang menjalankan fungsinya, dia hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Setelah itu dipahami, baru yang ketiga dipahami sebagai samanya lakana. Apa itu samanya lakana? Samanya lakana memahami sifat universal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Tuh, begitu tuh Romo tahapannya. Nanti lihatlah di bab 2 saya awal ya, saya mengajarkan ini. Begitu Romo, lihat di YouTube lagi. Ya, makasih Romo. Ya, sama-sama Romo Sendri. Baik. Mungkin sudah cukup ya Romo ya untuk pertanyaan. Udah 9.30. Sebelum kita mengakhiri, kita dengarkan dulu pesan dari Romo mungkin buat kita malam hari ini. Saya pikir pelajaran kita ini tidak mungkin tidak membawa manfaat, pasti membawa manfaat. Saya senang murid-murid Abhidhamma yang saya katakan Kalyanamita kita ini banyak yang sudah ikut lulus Abhidhamma exam. Mohon maaf, gurunya saya sendiri tidak mengikuti Abhidhamma exam karena keterbatasan waktu. Nggak apa-apalah. Yang penting saya bisa mengajarkan Dhamma dengan latar belakang buku yang saya yakini itu benar, dan saya yakin juga apa yang saya pelajari selama ini sesuai dengan rule-nya. Terus semangat teman-teman belajar Abhidhamma, butuh pengulangan. Tidak ada pelajaran yang tidak diulang, harus terus diulang. Dan untungnya belajar Abhidhamma itu punya keuntungan, kita bisa punya pandangan benar. Dan pandangan benar itu bisa mengantar kita kepada yang namanya Sabbawa Lakana, Sankata Lakana, dan Samanya Lakana. Itu saja. Terima kasih. Sekihoto Namo Buddhaya. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan dan menutup dengan nama Karapata. Saya minta kesediaan Pak Hendra untuk memimpin kita membacakan pelimpahan jasa dan ditutup dengan nama Karapata. Silakan Pak Hendra. Baiklah. Baiklah kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita tutup kelas malam ini dengan melakukan pelimpahan jasa, melakukan pembacaan Patidana. Mari kita bersama mengambil sikap Anjali. Andamayang Patidana Gatayung Panamase Punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayung ditame capya ditawa ani maja tawerino Sata titan tilo kasming te puma catuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe
nyatang ye patidanami anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayo maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awira sukajiwino kema padanca papontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya marilah kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadem swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka saho sanghang namami. Mari kita bersama mengucap sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Romo Terima kasih Anumodana. Pak Hendra. Selamat malam.